wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ba'du. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan secara ringkas kajian yang topiknya sedang berjalan ya, yaitu bulan Rabiul Awal. Hari ini tepat tanggal 7 ya, 7 Rabiul Awal ya. Bulan di mana Nabi Agung kita Muhammad dilahirkan di kota suci Mekah ya. Apa saja yang perlu kita pahamkan pada pagi hari ini, mengingat banyaknya hal-hal yang disampaikan lewat Quran dan hadis tentang diri Rasulullah SAW, maka kita perlu menyimak secara garis besarnya karena waktunya yang sangat mepet. Apa saja yang perlu saya sampaikan? Saya mengangkat di sini ada 5 variabel ya, yang utama ya. Yang utama ada 5 variabel. Nabi dilahirkan ya. Jadi sebetulnya banyak variabelnya Allah memilih Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, itu banyak variabelnya, tapi saya mengambil 5 yang esensial. Yang esensial ya, yang penting untuk saya begitu. Karena Nabi Muhammad ini sebenarnya di zaman azali itu zaman belum ada apa-apa, dunia belum ada, langit belum ada, makhluk belum ada ya. Hanya Allah sendiri, Allah tunggal itu yang menciptakan bumi, langit dan seluruhnya. Kemudian tahun 12 bulan ada 14 istimewa, semua dirancang Allah sendirian, tidak ada pembantunya. Pembantunya belum diciptakan, malaikat belum tercipta. Itu namanya di zaman azali ya. Itu kita bisa lihat dalam surat, misalnya dalam surat Al-Hadid ya. Atau di surat yang lain, misalnya surat Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Allah, semua diciptakan Allah ya. Dan mengganggu saya ya. Nanti saya suwun untuk ya diisi dengan sholat Nabi ya, Bu, dalam rangka memperingati ya menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad ya, semarak ya. Jadi ya. Jadi Allah ciptakan semua ini sudah dirancang sebelumnya ya. Jadi 5 variabel apa saja? Yang pertama kaifatu fil ardi ya, variabel pertama itu ya. Yang kedua uswatun hasanah. Yang ketiga rahmatan lil alamin ya. Kemudian yang keempat penyempurna akhlak. Yang terakhir penyandang akhlak yang mulia dan agung. Warahmul azim gitu kan, dalam surat apa itu Pak Ye itu Pak ya, di makalah ada itu ya. Ini kira-kira dari 5 variabel ini tentu memiliki indikator kenapa Allah ciptakan Nabi Muhammad. Sudah ada dalam, sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Ahmad itu sudah disiapkan oleh Allah di zaman azali. Sehingga di dalam kitab Taurat zaman Musa alaihissalam
kitab Zabur sama Daud, dan di akhir kitab Injil, Isa dan Quran itu namanya bukan Muhammad tapi Ahmad. Itu ada semuanya ya. Kalau kita mengkaji tarikhnya seperti itu, nama Ahmad bukan Muhammad, sehingga terus menjadi Muhammadiyah ya. Jadi mukadimahnya begini ya. Dari 5 variabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal memiliki banyak indikator, dan semuanya adalah ketetapan Allah yang tersurat dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil serta Quran sebagai Nabi Ahmad. Ya. Di Quran juga Ahmad namanya, bukan Muhammad. Di surat Anbiya atau apa itu Muhammad. Ya, bukan Muhammad. Nama Muhammad itu ada dalam surat Muhammad. Nah, itu Muhammad. Tapi di surat Anbiya, Al-Anbiya itu Ahmad masih. Ya. Kita mengkaji ya. Kemudian variabel pertama, indikator Khalifatul Ardi ini tertulis dalam Al-Baqarah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman di dalam surga, di situ malaikat termasuk Jibril berkumpul, dan iblis pun berkumpul di surga, masih menjadi makhluk yang taat pada Allah. Iblis itu masih menjadi makhluk seperti malaikat yang taat pada Allah. Iblis. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Qalu atas salfiha mayu sudima sudima, kata Jibril. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk baru yang nantinya juga akan berbunuh-bunuhan, berdarah-darah? Ini mengisyaratkan, kata Jibril tadi, bahwa iblis itu sebelum dilaknat Allah sampai tidak meninggal itu sebenarnya juga dia berdarah dan berbunuh-bunuhan. Tapi kita nggak tahu makamnya iblis di mana, Pak Nur. Iblis itu sudah mati sebelum Adam diciptakan, tuh iblis mati berbunuh-bunuhan. Kalau atas salfiha mayuh sudwa itu kan tafsirnya kan, kata Jibril, makhluk yang ada saja berbunuh-bunuhan ya, berdarah-darah. Dan itu iblis itu adalah penguasa dunia ini, penguasa alam ini. Planet dunia ini sebelum manusia dilahirkan, Adam dan Hawa, adanya adalah iblis. Yang jadi bupati juga iblis, yang jadi wali kota iblis, yang jadi lurah ya iblis, yang camat ya iblis, sebenarnya iblis sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Kasarnya begitu ya. Maka ketika Adam diciptakan, kemudian dari rusuk dirinya diambil untuk diciptakan Hawa istrinya, kemudian wa idkul nalil malaikatis sudu, ini adalah iblis apa wastakbar ya, semua sujud dengan ciptaan Allah Adam ini ya, tapi hanya iblis yang nggak mau sujud karena iblis menganggap manusia ini, Adam ini betul dari tanah liat yang kotor, saya dari api mulia, gitu kan. Ini kesombongan iblis, iri dan dengkinya karena terusir dari planet bumi, dia tidak menguasai lagi, maka akhirnya dia terus menyombongkan dan akan menggoda manusia. Sanak cucu Adam semua digoda agar masuk ke neraka bersama-sama dia, masuk neraka ya itu saya. Kita semoga tidak tergoda anak cucu kita, Allahumma amin ya. Ini jadi variabel kaifatul itu seperti itu ya. Lengkapnya begini, sebagai nabinya seluruh manusia ya, semua manusia itu nabinya Muhammad ya, misinya menyelamatkan, salaman tasliman aslam atau Islam sebagai kaifatul ardi ya. Membawa keadilan, non diskriminasi, tidak membeda-bedakan, kesejahteraan, kedamaian dan ketenteraman dunia ini, tentunya Nabi Muhammad itu. Tapi
Banyak yang selak tidak mau mengikuti ajaran Nabi dan tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Yang minggu lalu saya katakan di surat Al-A'raf 172, ya, masih ingat, tidak mengakui bahwa yang memiliki roh itu Allah, yang memiliki roh itu Allah. Ya. Janin yang masih usia di rahimnya ibu 4 bulan, ya, gitu. Silat, ya, sehingga ketika meninggal ya mereka tidak bisa mengucapkan syahadat dan kalimat tauhid, ya. Kemudian Nabi Muhammad adalah suri teladan, ini yang kedua, ya. Ya, variabel kedua indikator uswatun hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini artinya apa? Bahwa Nabi itu memiliki jiwa kepribadian yang jadi uswatun hasanah atau suri teladan dalam kehidupan, baik menyangkut habli minanas dan habli minallah, dalam memenuhi kewajiban syariah, dalam memimpin bangsa, memimpin negara, memimpin perang, dan memimpin keluarga. Ini banyak diuraikan, ya. Bedanya kalau gini, kalau zaman Rasulullah itu kalau perang, Rasulullah nggak mau di belakang, di depan Rasulullah itu. Setelah perang selesai ada tasyakuran, makan-makan besar itu, Rasulullah yang belakang, nggak mau depan. Tapi sampai sekarang, ya Pak, ya gimana? Mintanya selalu depan terus, kalau yang enak, yang nggak enak belakang diangkut. Nah, bedanya cuma sedikit kita dengan Nabi, ya Mbak. Kita Nabi sedikit tidur, kita sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit makan. Sedikit bedanya. Ini ya. Selanjutnya variabel yang ketiga yaitu kalimat kirahmatan di alamin. Apa variabelnya? Ini diartikan, ditafsirkan bahwa rahmat untuk semua penghuni alam raya ini adalah dilindungi, diayomi oleh Muhammad SAW. Yang kedua, semua makhluk hidup dan yang tidak bernyawa pun, ya, dipelihara, diperlakukan dengan baik oleh Nabi itu. Dan kita juga begitu, kita juga umatnya Nabi harus begitu. Ya. Yang ketiga, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kalau ada di sana perang, Rempang dirusak, ya Pak, dari Pak Toyib, Rempang, nah, di mana-mana bumi dirusak, semua pasir pun akan dijual, diekspor, ya. Negara itu sudah kehabisan modal, mau jual apa lagi? Pulaunya mau dijual, ya. IKN itu kalau nggak berhasil, bahaya Pak bagi negara ini. Berhasil juga bahaya. Bagaimana? IKN berhasil bahaya, tidak berhasil juga bahaya. Karena dalam kontraknya undercover atau dalam istilahnya loan hidden. Loan hidden itu pinjaman, tidak paham ya? Pinjaman yang tersembunyi, loan hidden. Itu sebetulnya IKN itu nanti akan diuntungkan oleh seluruh penduduk Cina yang akan pindah ke IKN itu. Kalau berhasil, maka ya ini taruhnya 24 nanti ini. Kalau nggak berhasil, IKN nggak berhasil juga, maka pasti terjadi huru hara, ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh negara. Kenapa? Karena tadi yang hidden loan tadi itu, pinjaman yang tersembunyi, ya, itu mencapai puluhan ribu triliun. Itu bayarnya apa itu? Mestinya pakai IKN tadi itu. Ini contohnya, ya. Jadi tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini penting sekali, ya. Kalau kita merasa punya negara, punya kebangsaan, ya kita harus sayang dengan negara kita ini. Ya. Kemudian yang terakhir ini membangun peradaban Islamnya ke seluruh penjuru dunia. Ini tugas siapa? Tugas kita semuanya. Kita lihat masa lalu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu tidak bisa mencapai
seperempat dunia, hanya di daerah Timur Tengah saja itu. Tapi ketika Bani Utsmaniyah Turki sudah 2/3 negeri dunia ini dikuasai ya oleh Bani Utsmaniyah di Turki. Karena terlena Bani Utsmaniyah di Turki, sehingga datanglah Yahudi, siapa namanya Pak? Siapa? Kemal Atatürk. Nah itu ya, Mustafa Kemal Atatürk itu Yahudi tulen, sehingga Turki hancur, Utsmaniyah hancur. Tapi ternyata itu sekiranya Allah ya. Sekarang Turki jaya kembali di bawah kepemimpinan Erdogan yang agamis sekali ya. Alhamdulillah. Semoga Indonesia juga akan memulai ya pemimpin yang agamis itu loh, yang paham syariah, tidak merusak bumi, ya tidak, yang adil dan sejahtera. Itu aja kita ini rakyat itu ingin yang itu aja, nggak ingin macam-macam kok. Siapapun yang memimpin asal dia membawa keadilan, kesejahteraan ya, membawa peradaban Islamiyah ke seluruh penjuru dunia, ini bisa. Dan alhamdulillah sampai hari ini data dari buku Forbes internasional, Islam itu menjadi negara agama nomor 2 terbesar di dunia, yang selisihnya dengan Nasrani itu tinggal sedikit ya. Dan janji Allah betul, di akhir zaman nanti Islam akan menjadi leading agama yang terbesar. Hampir semua dunia dikuasai Islam. Kita lihat saja itu firman Allah ya, hadis qudsi maksud saya ya, itu perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi, yang tidak dimuat dalam Quran, hadis qudsi ya. Sempurna akhlak manusia. Yang keempat, ini apa tandanya, indikatornya? Membumikan Quran dan hadis kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada ya, dimanapun di seluruh dunia ini, di kutub utara, kutub selatan, semua harus tunduk dengan Islam, karena memang Nabi untuk semua umat manusia, bukan untuk Bani Israel. Ada yang sukses, ada pula yang gagal ya, sehingga Quran dibakar di mana-mana. Tapi ini semua pasti ada hikmahnya. Kita lihat pada hikmahnya ya, orang makin sayang dengan Islam dan makin penasaran dengan Islam dan masuk Islam. Itu sekiranya Allah pasti ya, di akhir zaman kita harus husnudzon ya, nggak usah marah-marah, Quran dibakar ya, biarkan ya, Allah yang menjaga. Kita percaya dengan ayat Allah dalam surat Al-A'raf, inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu. Allah yang ciptakan Quran dan Allah sendiri akan menjaga, melihara Quran itu sampai nanti kiamat. Percaya dengan kalimat itu, dengan ayat itu di Al-A'raf. Okay. Kemudian yang terakhir, indikator variabel kelima, poin masih perjuangan butuh pengorbanan ya. Bukan hanya Pak Nur, cinta butuh pengorbanan ya. Perjuangan butuh pengorbanan, dan pengorbanan butuh keikhlasan. Nek korban ya ikhlas. Idul Adha korban ya butuh ikhlas. Itu contohnya gitu ya. Nah, 2 pusaka Nabi berisi akhlak ya. Beri akhlak ya. Yaitu gimana bijinya itu sunnah. Ada apa? Hadis Nabi. Tartu fikum amrani lan tadillu mata samak takum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. 2 pusaka ini isinya akhlaknya ya. Jadi akhlaknya Rasulullah ada dalam Quran dan dalam hadis ya. Dan ya, yang hadis yang lain juga innama bu'istu lillahi mahal itu kan Allah menciptakan manusia Ahmad ini ya, Muhammad yang kita jadikan Nabi akhir zaman juga untuk menyempurnakan akhlak manusia yang rusak karena jahiliyah dan macam-macam itu ya. Oke, yang terakhir Bapak sekalian, yaitu yang kelima, indikator Nabi berakhlak agung, itu ada dalam makalah itu ya.
yang saya tulis itu, ya. Apa contohnya dan indikatornya apa? Yang pertama adalah berkebab pada akhirat, yang kedua dunia tempat bercocok tanam, ya. Yang ketiga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, ya. Yang keempat tidak sanggup marah. Nabi itu tidak marah, Pak Haji, nggak mau, nggak sanggup marah Nabi. Ya kan? Sudah banyak caranya itu, diludahi, dikasih cerentong, dipukul, tampar, nggak marah, nggak bisa marah, nggak sanggup marah. Nah kita jangan diterentong, diludahi ya Pak Yeti Mas ya, dipelirik biasa, turun dari motor, saya gelut. Masya Allah. Kemudian tidak sanggup kaya. Nabi itu nggak mau jadi orang kaya. Maka dalam sejarahnya Nabi itu selalu kumpul dengan orang miskin. Kenapa? Setelah Mi'raj, ya Nabi Mi'raj, kemudian ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam kondisi neraka dan surga. Surga itu isinya, kata Jibril, orang-orang miskin. Maka begitu dia pulang dari Mi'raj, yang dikumpul itu orang-orang miskin. Nggak mau dengan orang kaya, takut. Takut hisabnya berat, ya. Takut hisabnya berat, yang orang miskin. Ini Nabi loh ya. Nah, kita ya jangan gitu ya. Kita kumpul semua demi kebaikan. Gora kumpul orang kaya masih traktir kalau Pak Nur, kalau Pak Karjono. Kalau bakso, nasi sate, kita berkumpul, oke. Yang selanjutnya, sedih melihat umatnya sengsara, itu Nabi, ya. Dan tidak taat syariah itu sedih Nabi. Lah pemimpin di zaman sekarang itu mau rakyat sengsara, digebuki tentara, gue Pak polisi, demo itu orang urusan. Itu pemimpin udah sekarang begitu. Gimana itu? Karena zamannya sekarang zaman otoriter, ya, sesuai dengan nas hadis Nabi itu zaman otoriter, ya. Barangkali itu ringkasnya, karena saya juga ada acara ke kampus muji banyak mahasiswa, jadi masih ada waktu ya setengah jam untuk berdiskusi. Namun sebelum pertanyaan, saya mohon Bu Ustayah monggo dibaca dulu soal Nabi bersama-sama. Oke. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.